wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Anak-anak tadi sudah sarapan belum? Sudah. Sarapan apa saja? Roti. Waduh, enak sekali Beder. Tempe, tahu, apalagi? Ya, susu. Kering, dok keplok. Wah, enak sekali. Anak-anak, hari ini hari apa? Ya, Selasa tanggal berapa? 20. Pandai sekali. Prabu 20 bulan apa? Juli tahun ya 2023. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Bu Naris akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Alvin. Azim. Kenapa tidak berangkat? Sakit. Kalau ada teman yang sakit, kita doakan agar segera sembuh. Nah, anak-anak, untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh Bedar. Silakan maju ke depan. Ya, anak-anak yang lain saat berdoa tangannya ditadahkan. Silakan Bedar. Silakan duduk. Untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air kita Indonesia, kita nyanyikan lagu nasional kita Indonesia ya, dipimpin oleh Fitri. Silakan maju ke depan ya. Anak-anak yang lain silakan untuk berdiri saat kita menyanyikan lagu Indonesia ya. Bertanya kepada kalian, anak-anak ada yang pernah naik kendaraan umum? Pernah apa? Apa beda? Di jalannya di mana? Di jalan raya. Pandai sekali. Saat di jalan raya, apakah kalian pernah melihat simbol-simbol atau lambang-lambang yang ada di jalan raya? Apa saja? Di warung parkir itu simbolnya, bentuknya ada hurufnya enggak? P-nya diapakan? Disailan warnanya apa? Merah dan juga putih. Lambangnya apa hurufnya? Warnanya hitam. Ya, pandai sekali. Ternyata ada yang sudah paham ya. Ternyata selain dilarang parkir, apalagi yang kalian temui di jalan raya? Dilarang berhenti itu simbolnya apa?
S. S-nya apa? Disilam, warnanya merah. Ya, anak-anak, wah ternyata sudah ada yang tahu ya, di jalan raya itu terdapat lambang atau simbol-simbol dari rambu lalu lintas. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 8 Prajamuda Karana, subtema 3 aku suka berpetualang. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, anak-anak nanti dapat mengetahui rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, dapat apa? Mendiagramkan suatu data. Dan yang ketiga, anak-anak dapat memadukan unsur-unsur yang terdapat pada karya dekoratif. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kalian, yuk kita tepuk bersama-sama ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap ya. Konsentrasi. List ada sebuah video pembelajaran. Tugas kalian adalah mengamati. Nanti setelah kalian mengamati dan juga mencermati yang terdapat pada video, Bu Nailis akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya seputar apa? Bisa seputar rambu-rambu lalu lintas. Dengarkan secara baik-baik ya. Setiap hari kita berjalan kaki untuk pergi ke sekolah, walaupun melewati jalur yang sama. Semakin kita mengalami kecelakaan setiap tahun. 15% dari kecelakaan lalu lintas menimpa orang yang berjalan. Pastikan saat hendak menyeberang, lihat dahulu ke kiri dan ke kanan jalan. Kedua, hingga lampu hijau dan hijau. Jalan raya bukan tempat berjalan di jalan raya baik bagi sendiri maupun orang lain. Jadi, saat berjalan sama ada yang sama kita dan juga unik. Kita dapat terjadi dari bagaimana kita berinteraksi. Inilah orang yang kita sedang menunggu kita pulang dengan Iya, videonya sudah selesai. Siap untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nailis berkaitan dengan video yang tadi ditampilkan. Berdasarkan video yang tadi sudah ditampilkan anak-anak, berapakah data orang Indonesia yang sering mengalami kecelakaan? Ya, pandai, lebih dari 10.000. Nah, tadi di video terdapat beberapa rambu-rambu lalu lintas. Ada yang bisa menyebutkan rambunya apa saja? Dilarang parkir, lambangnya apa? Ya, lambangnya apa, Bu? Dilarang parkir? Dilarang. Iya, baik, di silang. Kemudian ada lambang apa saja tadi? Dilarang berhenti, lambangnya gimana? S, di silang. Kemudian ada apa saja lagi? Boleh berjalan ke kiri dari zebra. Ya, pandai sekali pikir. Garis zebra cross. Zebra cross itu fungsinya untuk apa? Untuk berjalan. Iya, untuk menyeberang jalan bagi pengguna jalan kaki. Nah, anak-anak, dari tadi video yang Bu Nailis tampilkan kan kalian sudah mengetahui ada berbagai macam jenis-jenis rambu lalu lintas. Nah, anak-anak sendiri tahu tidak apa itu rambu lalu lintas? Ada yang tahu rambu lalu lintas? Untuk peringatan pengumuman. Untuk peringatan pengumuman, pandai. Ada yang bisa menambahkan lagi? Petunjuk, perintah. Apalagi? Sudah, ya udah. Bu Nailis lengkapi ya. Rambu-rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang terdiri dari apa? Lambang, huruf, angka, dan kalimat yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalan. Nah, rambu lalu lintas juga memiliki tujuan anak-anak, tidak hanya sebagai tempelan saja di jalan raya. Tujuannya kenapa rambu lalu lintas dipasang itu untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan bagi pengguna jalan. Juga jenis-jenis dari rambu lalu lintas ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Rambu peringatan. Yang kedua, rambu larangan. Yang ketiga apa, Dipan? Ya, rambu perintah. Yang keempat, rambu petunjuk. Jadi ada berapa jenisnya? Ada 4. Ciri-cirinya ada berapa?
Oke, yang pertama warna dasar biru. Ya, warna garis tepi putih. Yang ketiga warna lambang putih. Yang ini ya, lambangnya wajib belok kiri. Kalau yang terakhir ya, wajib menggunakan jalur khusus bagi jalan kaki. Yuk, di sini benar punya bacaan teks. Ada yang mau maju ke depan untuk membaca nyaring. Yang duduknya yang rapi itu Wildan, silakan maju ke depan. Silakan dibaca teksnya. Anak-anak yang lain mendengarkan teks yang dibaca Wildan ya. Nanti Bu Naris akan berikan pertanyaan. Silakan Wildan. Sudah, iya. Terima kasih Wildan, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik ya. Yang terdapat dalam teks bacaan tentang rambu-rambu lalu lintasnya apa saja? Ya, terus apa lagi selain bendera-bendera? Ya, garis zebra cross. Garis zebra cross tadi fungsinya untuk apa, Fikri? Menyeberang bagi pengguna jalan. Yang tokoh pelaku dari teks bacaan siapa? Udin dan juga kawannya. Mencari tahu tentang apa? Ya, berpetualang pada lingkungan sekolah. Nah, anak-anak sekarang Bu Naris memiliki alat peraga ya. Ini ada yang tahu alat peraga apa? Coba dibaca. Puzzle rambu lalu lintas. Perhatikan baik-baik ya. Ya, ini tentang puzzle rambu lalu lintas. Nah, coba perhatikan. Gambar yang Bu Naris tunjuk ini rambu lalu lintas apa? Nih. Ya, wajib jalan lurus. Yang ini apa, Fikri? Petunjuk masjid. Nah, anak-anak sudah bisa membedakan ya berbagai jenis dari rambu-rambu lalu lintas. Sekarang Bu Naris punya alat peraga yang kedua, ini namanya apa? Roda putar rambu lalu lintas. Nanti secara bergantian ya, tiap kelompok maju ke depan bergantian untuk menggunakan alat peraga roda putar rambu lalu lintas. Ya, duduknya yang paling rapi boleh maju terlebih dahulu. Kelompoknya Fikri. Secara bergantian, nanti ada yang bagian memutar, ada yang bagian menjawab pertanyaan ya. Silakan dipegang mic-nya, Sanu. Bu Naris putar dulu, nanti bergantian ya. Wajib jalan lurus. Wajib belok kiri. Petunjuk SBBU. Belakang putih. Petunjuk SBBU. Ya, lambang apa? Dilarang parkir. Diputarkan dulu untuk temannya. Stop atau berhenti. Ya, sekarang terakhir Bu Naris yang memutar, kalian serentak menjawab ya. Wah, anak kelas 3 sudah pandai membedakan jenis-jenis dari rambu lalu lintas. Sekarang anak-anak
anak-anak Bu Melis akan membagikan LKPD sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Untuk visual A, visual B, auditori, dan juga kinestetik. Ya, kelompok kinestetik nanti belajarnya menggunakan puzzle, rambu, lalu lintas. Untuk kelompok auditori mendengarkan video pembelajaran. Kelompok visual A nanti dengan visual B memperhatikan gambar yang ditunjukkan dari LKPD ya. Menyesuaikan apa? Nama rambu lalu lintas dan juga jenisnya. Visual B jangan lupa diberi nama, ya, ditulis nama anggota kelompoknya ya. Visual A. Kelompok auditori nanti mendengarkan video pembelajaran. Kelompok kinestetik nanti menggunakan puzzle, rambu, lalu lintas. Ya, boleh bertanya nanti angkat tangan ya. Sekarang Bu Melis Aca disesuaikan dengan bentuk dan juga keterangan rambu ya. Silakan. Yang masih kebingungan boleh bertanya sama Bu Melis ya. Ya, perhatikan lambang rambu lalu lintas yang apa yang ada di videonya ya. Kelompok kinestetik sekarang Bu Melis mau bertanya. Ya, sudah dikumpulkan sesuai dengan puzzle-nya ya. Ini lambang apa? Masjid. Masjid ini termasuk jenis rambu apa? Masjid. Jenisnya rambu apa? Ya, pandai. Rambu yang ini rambu apa? Peringatan dalam itu. Jenis termasuk jenis rambu apa? Pandai. Iya, kelompok visual ada yang ditanyakan. Oh ya, yang ini itu tadi lambang apa? Kalau yang ada di perempatan jalan biasanya? Lampu lalu lintas. Termasuk jenisnya jenis apa? Jenis rambu apa? Ada yang sudah selesai mengerjakan? Sudah. Perwakilan kelompok boleh maju ke depan mengumpulkan. Perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian terhadap LKPD ya. Yang kelima, iya boleh duduk. Sekarang Bu Melis akan mengajak, coba nanti Badar menyesuaikan dengan bentuk dan juga keterangan rambunya ya. Karena sekarang Bu Melis acak puzzle-nya. Silakan Badar untuk menempelkan sesuai dengan bentuk dan juga keterangannya. Ya, sudah benar atau belum menempelkan puzzle-nya? Iya, sekarang Badar sini. Bu Melis mau bertanya. Ini lambang apa? Petunjuk masjid. Yang kedua, Lalu lintas. peringatan lampu lalu lintas. Yang tidak boleh berputar. Yang keenam, boleh berputar. Yang ketujuh, iya, terima kasih. Yang terakhir kelompok visual B, silakan maju ke depan. Yang kelima, dilarang parkir. Baik, silakan duduk. Terima kasih Fikri. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Wah, anak-anak ternyata sudah pandai ya membedakan antara berbagai macam jenis rambu-rambu lalu lintas. Jadi tanya lagi, jenis rambu lalu lintas ada berapa? Yang pertama, peringatan, larangan, petunjuk, perintah. Dari tes bacaan yang ditampilkan ini sudah diketahui Udin itu sedang berpetualang untuk mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Mendapatkan benderanya ada berapa tadi? Nah, jadi dapat disimpulkan dari tes bacaan ini ditemukan sebuah data. Datanya apa? Bendera yang dicari Udin ada 3. Warnanya apa saja tadi? Merah, kuning, hijau. Nah, anak-anak, dari data yang ditemukan, kita bisa mengambil dari data tersebut menjadi sebuah diagram. Contohnya dari tes bacaan yang tadi, Udin dan kawan-kawannya berpetualang di lingkungan sekolah. Mendapatkan berapa bendera? 3. Benderanya apa saja? Warna merah, kuning, hijau. Nah, itu merupakan sebuah
data. Nah, contoh penyajian data seperti ini anak-anak dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, coba perhatikan yang di tabel. Jenis benderanya tadi ada berapa? 3. Warnanya apa saja Sabu? Kuning, merah, hijau. Dan dari tabel kita bentuk menjadi sebuah diagram. Yang merah tadi ada berapa? Ya ada 4, berarti kita buat diagram batang kita. Di sini warna bendera merah, kuning, hijau. Merahnya ada berapa tadi? 4. Nah, ini kan sudah sesuai dengan angkanya dari 0 sampai 8. Kita tulis 4, berarti sampai angka 4. Kemudian yang kuning ada berapa? 7. Nah, kita tulis atau kita gambar diagram batangnya sampai angka garis ke 7. Anak-anak di sini ada yang suka makan roti. Coba angkat tangan yang suka makan roti. 7, 8 orang. Kita buat sebuah diagram. Kita buat diagram batang ya. Ada yang mau mengerjakan ke depan untuk membuat diagram batang? Ya boleh. Iya. Iya, tepuk tangan untuk Prabu. Kesukaannya adalah 2, angka 7 benar. Ya. Tepuk tangan untuk Iva. Lanjut yang ketiga, sayur. Iya, beri tepuk tangan untuk Fikri. Ya, kita koreksi sama-sama ya. Apakah pekerjaan teman kalian sudah sesuai? Yang roti ada berapa orang? 10. Ini yang tadi mengerjakan siapa? Prabu. Ya, ya sudah sesuai benar. Yang kedua, buah tadi yang mengerjakan siapa? Buah ada berapa orang yang menyukai? 7. Kita beri garis putus-putus ya. Apakah sudah sejajar diagram batangnya? Ya ternyata benar sudah sejajar. Benar. Yang terakhir ada sayur. Tadi yang mengerjakan siapa? Fikri. Ada berapa ya yang menyukai sayur? 8 orang. Ya sudah benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Bunaris memiliki LKPD. Tugas anak-anak adalah mewawancarai satu anggota teman kalian. Wawancara kelompok ya. Nanti ditanyakan, kalian sudah hafal berapa rambu-rambu lalu lintas pada LKPD yang Bunaris sajikan. Diwawancarai satu-satu ya. Yang paham ada berapa anak ditulis sesuai dengan kemampuan kalian untuk menghafalkan rambu lalu lintasnya. Setelah kalian mewawancarai kan diperoleh sebuah data. Tugas anak-anak selanjutnya adalah membuat diagram dari data yang dikumpulkan ya. Jadi Bunaris bagikan kelompok visual B. Ya. Iya. Ya. Ini ditulis dulu ya. Jangan lupa menuliskan anggota kelompoknya. Visual A, kelompok auditori, dan juga kelompok kinestetik. Sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan. Kelompok visual B, Sanu boleh maju. Sanu. Nah, lambang kedua lambang apa ya artinya ya? Lampu lalu lintas. Yang sudah tahu berapa? Semua ada berapa? 4. Baik, silakan duduk. Visual A, silakan maju. Visual A dari lambang ketiga, lambangnya artinya apa? SPBU. Yang sudah tahu berapa anak? 4. Ya, boleh duduk. Sekarang kelompok kinestetik tugasnya adalah membuat diagramnya. Ada yang mau perwakilan maju ke depan? Iya, Rabi Bunaris mau bertanya. Yang pertama tadi lambang apa? Dilarang berhenti. Dilarang berhenti yang tahu berapa anak? 4 benar. Yang kedua? Ada berapa anak yang tahu? 4. Yang ketiga?
Peringatan SPBU. Peringatan SPBU ya, boleh duduk. Wah, anak-anak ternyata sudah bisa membuat diagram dari sebuah data. Sekarang Bunas mau bertanya lagi, saat kalian di jalan raya pernah menjumpai kendaraan umum? Salah satunya apa? Kendaraan umum. Bis. Nah, sekarang Bu Nanis punya sebuah apa ini? Karya dekoratif. Nah, karya dekoratif itu ada beberapa unsur. Yang pertama apa? Titik. Kedua, garis. Ketiga, yang keempat, warna. Sekarang Bu Nanis akan membagikan LKPD. Tugas anak-anak adalah memadukan antara titik, garis, bidang, dan juga warna. Ya, visual B. Kinestetik, auditori, ya, baik. Terima kasih ya. Anak-anak sudah memadukan unsur-unsur dekoratif. Tadi unsurnya ada berapa? Ada 4. Titik. Terus kedua? Ya, garis. Yang ketiga? Bidang. Yang keempat? Warna. Nah, anak-anak, yuk kita simpulkan sama-sama. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Rambu lalu lintas. Yang kedua tadi kita membuat apa? Diagram dari sebuah data. Yang ketiga tadi kita apa? Membuat apa? Membuat pola unsur dekoratif. Nah, anak-anak, sekarang Bu Nanis akan membagikan soal evaluasi dikerjakan secara mandiri ya. Ada Bu Nanis ambil? Anak. Anak-anak sudah mengerjakan soal evaluasi. Sekarang Bu Nanis mau bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Anak-anak tadi belajar tentang apa saja? Lalu lintas. Yang kedua belajar tentang apa? Diagram dari sebuah data. Yang ketiga, menggambar atau memadukan pola unsur dekoratif. Yuk anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran, kita bernyanyi lagu daerah. Menyanyikan lagu daerah, judulnya apa tadi? Anak bisa. Nah, sekarang pesan Bu Nanis, jangan lupa tetap belajar di rumah. Perhatikan saat di jalan raya ya, kalian juga harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas agar selamat dalam perjalanan. Sekarang kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sekarang doa penutup dipimpin oleh Rabu. Silakan maju ke depan. Berdoa dimulai. Oh
Bunari tetap belajar di rumah ya. Jangan lupa hari ini yang piket terlebih dahulu ya. Sekarang duduk yang paling rapi. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Sekian yang dapat Bunari sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang paling rapi adalah kelompoknya Wildan. Pulang.